belajar mengenai pasangan dinding untuk melengkapi ketika nanti kalian proyek lapangan, pekerjaan lapangan sesuai piket yang sudah ditentukan. Ini penting dan mohon nanti bisa diperhatikan dengan baik. Untuk mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon dengan kasih Aris Munanda Druru dipimpin dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, pagi Tuhan Yesus, pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama Pak Daniel Tuhan. Engkau berkati Pak Daniel, beri dia hikmat, kebijaksanaan, serta kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan segera mulai sambil menunggu yang lain ya. Apakah kelihatan? Pagi Pak. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, kita mulai ya. Nah, PPKP pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti pada pertemuan ini akan membahas mengenai pelaksanaan pekerjaan dinding. Ya, di proyek saluran ada pekerjaan dinding. Ya, walaupun setinggi 60 cm, tapi prinsip pemasangan dinding ini macam-macam. Ada pasangan bata, ada pasangan bata ringan, ada pasangan batako dan lain sebagainya. Ya, tentunya mengacu pada aturan-aturan baku yang sudah secara teknis ditentukan. Sebenarnya kalian juga sudah pernah mempelajari ini gitu ya. Dulu waktu di dasar-dasar konstruksi bangunan itu sudah pernah praktek gitu. Tetapi prakteknya dulu kan hanya dasar. Nah, sekarang kita nanti akan memperdalam materi khusus untuk dinding ini. Karena setelah kemarin pondasi kita ada dinding. Untuk yang pondasi saat ini juga pekerjaan di saluran perapian pondasi jalan. Artinya itu kan pakai pondasi batu kali sebenarnya. Talut batu kali. Nah, itu perlu dari materi-materi yang sebelumnya dibaca supaya ketika kalian praktek itu kalian bisa melihat itu cara menyusunnya bagaimana, spesinya bagaimana, campurannya berapa, itu. Baik, kita akan langsung saja. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi jenis dan ukuran batu bata. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan macam-macam konstruksi batu bata. Yang ketiga, kalian dapat membuat profil pasangan batu bata. Nah, profil itu apa? Profil foto, Pak, bukan. Profil batu bata itu nanti itu berhubungan dengan leveling supaya pasangan batu bata kalian itu bisa tegak dan bisa datar. Yang keempat adalah kalian bisa membuat adukan. Nah, jadi saat ini kalau teman kalian yang piket sekarang kan atau kalian kemarin yang sudah piket itu merasakan sendiri cara mengaduk secara manual. Memang saya memerintahkan untuk kalian mengaduk sendiri itu supaya apa? Supaya kalian tahu cara mencampur pasir dan semen kering terlebih dahulu itu yang merata seperti apa. Terus teknik pemberian airnya seperti apa. Terus jadi adukan yang benar-benar plastis ya. Plastis itu tidak encer dan tidak kering. Itu seperti apa. Nah, itu harapannya nanti kalian setelah pelajari ini kalian bisa mempraktekkan sendiri. Terus yang kelima itu kalian bisa mengerjakan pasangan batu bata. Ini yang penting. Goalnya di sini. Jadi leveling profilnya oke gitu kan. Terus yang kedua membuat adukannya oke, yang ketiga bisa mengerjakan pasangannya. Nah, batu bata atau bricklaying istilahnya kalau bahasa kerennya itu ternyata sudah ada sejak zaman abad ke-13 yang lalu. Itu ketika kerajaan Majapahit diperintah oleh Prabu Jayanegara. Ini sejarah ya.
pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Ini siapa yang baru masuk tadi ya? Rusia. Baik. Nah, ini bisa dilihat pada peninggalan Candi Panataran. Nah, ini Candi Panataran. Ini sisa-sisanya masih ada ini. Jadi seni memasang bata atau bricklaying itu sejak zaman dulu sebenarnya sudah ada gitu ya. Situs-situsnya masih ada nih di Candi Panataran ini. Ini ya. Ini yang sudah candi yang sudah runtuh karena usia gitu. Karena zaman dulu kan belum ditemukan mortar, belum ditemukan semen gitu ya. Mungkin masih pakai kapur. Nah, untuk pasangan tembok atau dinding itu perlu beberapa bahan gitu ya. Ada beberapa bahan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah batu bata super. Yang kedua batu bata tradisional. Yang ketiga batu bata hebel atau selkan bata ringan. Yang keempat adalah batako. Yang kelima batu alam. Batu dari alam maksudnya. Gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Batu bata super atau berkualitas itu seperti apa? Kita belum pernah punya ini gitu karena ini harganya mahal sekali. Kenapa? Karena ini batu bata press, ukurannya sudah presisi karena dia mesinnya cetak ya, pabrik ya. Lalu di tengah-tengahnya ini ada lubang. Lubang ini digunakan untuk apa? Untuk supaya ketika spesi itu masuk ke sini, jadi pasangannya itu merekat begitu. Kalau batu bata biasa kan tradisional kan ini polos ya. Nah, batu bata super itu ada rongga-rongga seperti ini sehingga nanti ketika terisi oleh mortar atau adukan, jadi dengan bata yang lain itu saling mengikat. Jadi dia lebih kuat pasangannya. Terus kelebihan yang kedua, warnanya itu karena ini batu bata press ya. Jadi warnanya itu cenderung sama. Terus permukaannya ini sangat halus. Jadi cocok digunakan untuk pasangan batu bata expose dindingnya. Jadi kalau nantinya di plester atau di aci ya eman-eman gitu atau sayang sekali pakai bata ini karena harganya mahal. Nah, sekarang mungkin satunya itu 2000 atau berapa ini. Karena memang mahal sekali. Biasanya batu bata seperti ini di Indonesia digunakan untuk pasangan dinding yang khusus ekspos batu bata. Jadi kelihatan batu batanya begitu supaya lebih seni begitu. Yang kedua adalah batu bata tradisional. Kita masih pakai batu bata yang seperti ini walaupun buatan Temanggung agak lebih halus ya. Yang di lab kita itu. Tetapi itu kategorinya masih batu bata tradisional karena cetakannya masih cetakan manual. Belum pabrik seperti yang batu bata super tadi. Jadi seperti ini permukaannya gitu. Bahkan yang Semarang yang tipe Penggaron itu lebih parah lagi, warnanya pucat begitu ya. Terus ukurannya kecil gitu ya. Terus banyak kasar sekali kalau jatuh sedikit itu pecah. Nah, kayak batu bata yang ada di proyek saluran itu batu bata daerah Semarangan itu. Jadi mudah sekali patah. Nah, yang ini adalah bata ringan atau beton ringan atau hebel. Jadi pemasangannya kalau teman-teman yang sudah pernah praktek membuat revitalisasi musola kemarin itu menggunakan batu bata ringan yang punya kita. Jadi itu pemasangannya cepat karena dimensinya besar-besar, ya besar-besar seperti ini. Lalu perekatnya itu tidak pakai semen tetapi dia pakai lem khusus ya, mortar khusus. Jadi dia cukup diencerkan pakai air begitu, kayak bubur, lalu dioleskan menggunakan alat khusus ya, yang ukurannya sama dengan bata ringan itu. Lalu dengan pasangan zigzag seperti pasangan batu bata ditempelkan. Nah, lalu dipukul ringan, dipukul tidak keras dengan menggunakan palu karet. Nah, kalian yang waktu revitalisasi musola pernah praktekkan ini. Jadi ini pasangnya lebih gampang. Nah, yang selanjutnya adalah batako. Batako itu seperti ini. Dia bahan dasarnya tuh dari mortar, campuran semen dan pasir halus. Dicetak lalu jadi batako seperti ini. Nah, batako itu permukaannya yang ini
Ini salah masangnya sebenarnya. Yang di bawah itu halus. Terus yang atas ini berongga. Nah, berongga ini sama seperti batu bata super tadi, digunakan untuk mengisi adukan. Jadi saling mengikat begitu. Jadi satu sisi halus, satu sisi berongga seperti ini. Nah, ini yang Indonesia banget, ini rongganya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 rongga. Tapi kalau di luar negeri biasanya rongganya cukup 2, besar-besar seperti ini. Nah, ini digunakan supaya saling mengikat. Itu batako. Terus dinding batu terbuat dari batu alam. Nah, seperti ini. Kayak kembali ke zaman batu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kelemahannya adalah dinding menjadi lebih berat karena volumenya menjadi besar ya. Terus pemasangannya tidak sembarangan karena harus batu itu harus dipecah secara pipih begitu sehingga kelihatan rata. Ya walaupun tidak rata-rata banget ya, tetapi teksturnya kalau ada satu yang menonjol gitu kan jelek gitu ya. Jadi relatif harus rata. Walaupun tidak rata serata batu bata itu harus diperhatikan. Ini biasanya tukang terampil yang masang. Nah, ada sentuhan seninya. Gitu. Jadi batu-batu ini disusun sedemikian rupa sehingga saling mengikat, ya tidak monoton gitu. Nah, ini konstruksi pasangan dinding batu. Jarang sekali rumah-rumah hunian yang menggunakan ini karena ini relatif biayanya dan juga pekerjaannya termasuk berat. Biasanya lebih gampang pakai bata ringan. Tapi kalau ada yang pengen satu ruangan khusus pakai ini ya itu terserah orangnya ya, tergantung karena selera orang itu berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya adalah persyaratan pekerjaan pasangan batu bata. Yang pertama, bahan harus berkualitas. Ya. Kalau pekerjaan dinding batu bata itu jelas bata harus berkualitas. Yang kedua, adukan atau mortar yang dipakai harus plastis. Pasir harus diayak halus. Kenapa pasirnya harus diayak? Nah, kalau tidak diayak kan masih ada kerikil-kerikil kecil itu. Nah, kerikil-kerikil kecil itu ketika dipasang tuh pasangan batu bata, dalam pemasangan batu bata kan tetap harus supaya menyesuaikan dengan benang, ketinggian benang dia harus dipukul kecil-kecil gitu ya, pakai palu karet atau pakai cedok. Nah, kalau di bawahnya ada kerikil, maka yang terjadi ketika dipukul ya batu batanya pasti akan pecah. Nah, terus untuk merapikan spesiesnya pakai cedok itu sulit karena masih ada kerikil-kerikilnya. Jadi harus diayak pakai pasir halus. Nah, campurannya biasanya 1:7. 1 ember semen dicampur dengan 7 ember pasir. Pasangan tidak bareh. Bareh itu kalian pernah lihat batu bata ya? Batu bata bareh. Sebentar. Ini saya kasih lihat pasangan yang bareh itu seperti apa. Nah, ini. Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, kalian lihat nih. Ini bareh. Ini bareh. Bareh ya. Jadi kalau dikasih beban, dia turun karena dia tidak saling mengikat. Ini kan putus ini. Pasangannya putus. Ya kan? Tapi coba perhatikan pasangan batu bata yang ini. Nah, ini zigzag nih. Ya kan? Sini ada batu bata untuk menopang 2 bata di atasnya begitu. Jadi ini selang-seling seperti ini, zigzag seperti ini. Ini yang dimaksud tidak bareh. Nah, kalau yang bareh tadi. Nih, ini bareh. Ini yang putus ini. Ketika dikasih beban ya akhirnya turun. Nah, itu. Terus yang keempat adalah pasangan batu bata di atas landasan yang kokoh. Berarti ditaruh di mana? Biasanya batu bata itu terletak di mana? Di atas apa? Atau bawahnya batu bata itu apa? Di bawahnya batu-batu slope, Pak. Ya, beton slope, tepat sekali ya. Itu beton slope. Beton slope itu tingginya 20 cm, lebarnya 15 cm. Memanjang dia sepanjang nanti dikasih kalau ada dinding batu batanya biasanya harus dikasih slope.
Nah, slope ini itu kan ada angkur ya, angkur itu semacam besi gitu. Dia ditanamkan di pondasi. Nah, jadi angkur itu berfungsi untuk merekatkan antara beton slope, balok slope dengan pondasi batu kali. Nah, atasnya baru dikasih pasangan dinding bata. Nah, ini yang dimaksud tadi yang nomor 4 yaitu pasangan bata di atas landasan yang kokoh. Jadi dia perlu bantalan yang benar-benar kuat. Kalau diletakkan di pasangan batu kali itu kalau masangnya tidak betul misalkan ya, itu kalau terjadi keretakan maka yang langsung kena dampaknya itu pasangan yang di atasnya, ya batu bata itu. Nah, fungsi beton slope, beton itu kan sifatnya kaku, ya kaku. Terus dia supaya dia tahan gaya geser atau gaya tarik, dia dikasih besi. Nah, makanya beton beton slope itu ada besinya, umumnya 4 ya besinya ya, besi tulangan pokoknya terus dirangkai jadi satu menggunakan besi bagel dengan jarak antara 15 sampai 20 cm per bagel. Itu bertujuan supaya beton itu tahan gaya tarik ketika nanti ada gaya tarik. Tanah itu kan jangan kalian anggap tanah itu kita anteng-anteng saja tanahnya. Tanah itu setiap detik itu bergerak. Ya walaupun gerakannya itu tidak terasa ya karena ukurannya mikro. Tetapi bangunan itu respon terhadap pergerakan tanah. Apalagi yang di dekat sumber titik gempa itu seperti Gunung Merapi dan sebagainya itu lebih sering. Nah, Jepang itu sehari itu kan kita bisa baca di literatur lebih dari 5 kali mengalami gempa gitu ya, gempa ringan. Nah, terus bangunannya bisa kuat-kuat Pak. Mereka punya trik khusus gitu, belajar dari tahun ke tahun belajar. Makanya kalau nonton film Jepang atau apa kadang-kala kan mereka kaca itu diganti, kalau film zaman dulu kan diganti pakai kertas itu kan. Kalau pengen melihat kamar sebelah itu enggak kalau ingin istilahnya melihat secara diam-diam biasanya kan menyelupkan jari itu ke mulut terus di, di untuk nusuk kertas itu kan. Nah, itu film-film zaman dulu itu memberikan kita visualisasi bahwa bangunan di Jepang itu memang menggunakan bahan yang relatif tahan gempa. Kalau dikasih kaca bagaimana Pak? Ya kalau kaca itu tidak dikasih bantalan karet ya kena gempa tiap hari minimal 5 kali ya mesti uangnya siapa ganti kaca pecah ganti kaca begitu ya. Nah sekarang teknologinya sudah berbeda, mereka bisa pakai kaca karena di kusen-kusen itu ada bantalan khusus gitu ya. Jadi kalau ada gempa itu ya dia hanya bergetar saja tidak sampai pecah. Kecuali kalau gempa di atas 8 skala Richter ya. Nah, terus kalau gedung bertingkat itu setiap lantainya itu ada pegasnya. Jadi semacam ada pernya, springnya begitu. Jadi ketika gempa ya nanti coba lihat di YouTube lah. Nanti ada gempa itu bangunan di Jepang itu paling hanya goyang-goyang begitu sampai gempanya selesai. Itu kalau gempa ringan berarti. Karena memang mereka belajar dari keadaan. Ya, itu sebatas pengetahuannya tambahan. Terus yang kelima pasangan harus lebih dari 30 cm di atas loft. Pasangan harus lebih dari 30 cm di atas loft, ada lapisan kedap air. Ini yang dinamakan truss ram. Truss ram itu lapisan kedap air. Itu berupa apa, Pak? Ya sebenarnya pasangan sama seperti pasangan yang lain. Hanya campuran spesi atau mortarnya itu biasanya dia lebih banyak semennya. Biasanya 1:3. Itu lapisan truss ram. Jadi kalau yang lapisan dinding di atas 30 cm dari slope itu 1:7 atau 1:10 ya. Tapi khusus yang 30 cm dari slope itu campurannya 1:3, satu ember semen dicampur 3 pasir. Karena kalau lebih banyak semen kan dia lebih kedap air. Nah, kadangkala kalau di rumah-rumah itu, kalau rumah kalian kalau musim hujan, kadangkala kan di dekat lantai itu pasangan yang dinding yang dekat lantai naik ke atas sekitar 20 cm itu kan ada semacam kayak rembes air ya. Ya itu karena mungkin pasangannya tidak pakai lapisan kedap air atau truss ram. Nah, jadi pasangannya dari pasangan batu bata biasa itu karena tukang-tukang yang biasa itu kan enggak tahu, yang ngertinya adukan masangan dari slope pertama itu ya dianggap sama. Nah, yang terjadi seperti itu. Ketika dicat ya catnya jadi jamur, terus terkelupas karena sering kena air itu. Nah, air itu datang dari mana, Pak? Nah, kalau kalian
ingat pelajaran apa daya kapilaritas air itu. Jadi air itu kan bisa menyerap ya. Dia bisa merambat ya dari bawah. Apalagi kalau rumah yang dulu dibangun bekas sawah, perumahan yang bekas sawah itu sering sekali kena dampak seperti ini. Jadi kalau kayak pas hujan airnya naik gitu ya, merambat lewat mana? Lewat pondasi gitu kan, lewat slope, lalu ke tembok. Nah, ini seringkali membuat tembok itu terlihat seperti basah. Nah, itu karena adanya itu daya kapilaritas serapan air tadi. Terus yang keenam, pasangan tembok harus higroskopis. Jadi harus punya kemampuan menyerap. Ya. Jadi kalian kalau mau pasang batu bata kan harus dicelupkan pada air atau disiram apa batu batanya. Apa yang terjadi? Kemarin kalau tidak salah si yang praktek itu si Cornelius kalau tidak salah. Saya suruh nyiram apa batu bata pakai air. Batu batanya kan langsung kering kan. Ya itu karena itu punya kemampuan higroskopis dia menyerap airnya. Kecuali kalau kita celupkan air selama 1 jam ya pasti jenuh dia. Karena apa? Air tidak bisa kemana-mana. Dia di situ terus akhirnya jenuh. Jenuh itu apa? Jenuh itu nanti ketika air itu sudah tidak bisa terserap. Nah, jadi pasangan itu sangat basah-basah sekali. Itu malah rawan. Jadi kalau kita patahkan pakai tangan itu bisa. Karena kandungan airnya sudah sangat penuh dan maksimal. Yang ketujuh, setiap luas 10 meter persegi dipasangi kolom praktis atau setiap jarak 2 sampai 3 meter. Kolom praktis itu apa? Nanti akan saya kasih lihat. Jadi kolom yang dicor bersamaan dengan pasangan dinding itu namanya kolom praktis. Nah, kalau di gedung kita yang warnanya kuning itu kolom struktur. Kolom struktur itu betonnya kualitasnya juga sudah bagus, besinya juga diameternya besar, karena dia sebagai kaki-kaki untuk menahan beban lantai yang di atasnya. Nah, kalau bangunan sederhana kan hanya lantai 1, jadi tidak perlu pakai kolom struktur, cukup pakai kolom praktis saja ukuran 10 kali 10 cm. Terus yang ke-8 adalah maksimal ketinggian pemasangan tiap hari itu 1 meter. Itu pakai kalau campuran tambah kapur. Nah, kalau pakai campuran tanpa kapur atau hanya semen, itu ketinggian maksimal tiap hari itu 1,5 meter. Nah, ada yang bisa membantu saya kenapa tidak langsung 3 meter sekalian, Pak? Gitu. Ada yang bisa jawab enggak kira-kira kenapa ini? Pasangan dinding itu kenapa setiap hari ketinggiannya dibatasi 1,5 meter kalau semen? Berapa kalau ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau menurut saya, Pak, Ya. kalau menurut saya itu maksimalnya hanya 1 meter karena biar itu kalau terlalu tinggi nanti Pak bisa jatuh atau roboh soalnya nggak matang. Nggak matang. Makanya iya. Ya. Yang nggak matang apanya? Maksudnya nggak matang Itu itu karena pasangannya masih basah begitu? iya Pak, Ya, masih kurang kering. kurang kering ya. Baik, terima kasih. Ini siapa tadi? Aris ya? Berkat Pak. Berkat. Berkat. Oh, ya. Baik, jawaban yang bagus. Ada lagi? Ada yang mau menambah lagi? Kenapa ketinggiannya tidak langsung kan kita Pak. Semangat ini. Langsung aja ketinggian 3 meter langsung jadi gitu misalnya. Kenapa? Saya Pak Ya, siapa ini? Aris Pak. Aris, mana Aris? Kalau menurut saya sih Pak, emang benar kata si Berkat itu. Tapi Pak, kalau dipasang lagi contohnya 2 meter, 3 meter, apa lebih kalau secara langsung tanpa 1 meter, contohnya nanti kalau ada goyangan sedikit Pak, langsung roboh bata tersebut Pak. Goyangan apa ini maksudnya? Yang jelas. Contohnya ada gempa sedikit apa, ada orang yang nyenggol Pak. Orang yang nyenggol apa gempa. Ya, kesimpulannya karena pasangannya masih apa? Masih basah Pak, Masih masih kurang basah. kering. Ya, terima kasih. Saya kira jawabannya sudah tepat semua ya. Ya, jadi dari Berkat dan Naris tadi sudah menjawab betul. Kenapa harus ada
ketentuan kalau pakai campuran kapur. Jadi kalau semen dan kapur itu lalu pakai campuran semen, kapur dan pasir itu setiap hari ya maksimal itu 1 meter. Ketinggiannya bukan panjangnya ya, jangan salah, ketinggiannya. Terus yang murni pakai semen dengan pasir itu 1,5 meter, agak lebih tinggi 50 cm. Ya karena memang kalian ketika memasang itu kan kalau tinggi-tinggi kan pasti dia lebih tidak stabil ya. Kalau kalian coba pegang sedikit itu kan dia goyang-goyang begitu. Itu kalau terlalu tinggi, misal 2 meter ke atas gitu. Tapi kalau 1 meter kan dia masih stabil atau 1,5. Nah supaya produktivitasnya baik bagaimana? Nah kalau rumah itu misalkan panjangnya atau buat pagar itu panjangnya 100 meter ya berarti kan masih ada pasangan memanjang gitu kan. Ya diselesaikan aja memanjang gitu. Sampai ketinggian 1 meter gitu ya. Setelah itu berhenti dulu. Dilanjut esok hari. Karena dengan asumsi ketika malam hari tidak hujan itu ada waktu berapa jam ya berarti ya. Kalau jam 4 sore itu jam 4 sore sampai jam 8 pagi itu berapa jam? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa itu? Berapa jam? 16 jam, 16-an jam toh. Itu berarti dia kan masih punya kesempatan 16 jam untuk walaupun itu malam hari. Tetapi kan dia sudah ada upaya untuk agak lebih kering dari pasangan yang baru dipasang gitu. Jadi pagi hari itu ketika kita tekan tekan spesinya itu sudah mulai agak mengeras. Beda dengan waktu kita memasang spesi yang masih basah. Itu masih bisa kita tekan. Nah, sekarang udah enggak tekan. Nah, itu baru boleh kita tinggikan lagi. Selama berapa? Ya maksimal 1 hari 1,5 meter lagi gitu. Lalu selebihnya memanjang. Nah, ingat tadi kan setiap jarak 2 sampai 3 meter itu perlu kolom praktis, apalagi kalau kalian membuat pagar ini. Nah, membuat pagar ini jangan saking semangatnya, wah masang itu memanjang, lupa memberi kolom praktis. Maka yang terjadi ya percuma. Karena terlalu panjang pasangan temboknya tidak dikaku pakai kolom kanan kiri, itu nanti ya pasangan temboknya pasti ya rapuh gitu ya, tidak terlalu kuat. Tuh ketentuannya. Terus yang ke-9 tuh batu bata itu tegak lurus dan rata. Tegak lurus itu bisa diukur pakai unting-unting atau lot. Karena itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi ikuti benang itu atau pakai waterpass yang alat ukurnya yang tegak. Kan ada 2 itu yang untuk datar dan tegak tuh. Nah, itu itu syaratnya harus tegak lurus. Terus rata. Rata itu ketika waterpass kita tempel di atas batu bata, gelembung airnya di tengah. Apa yang terjadi kalau miring? Ya, kalau miring ya nanti bangunannya kita bisa miring. Itu. Nah, ini gambar ilustrasinya. Yang ini adalah pondasi, ya. Yang hitam ini adalah apa ini? Memanjang ini slope, ya. Baru di atasnya itu pasangan dinding. Nah, terus di sini ada kusen. Ini kusen. Nah, ini yang namanya kolom praktis ini. Kolom praktis. Dia menyatu dengan slope besinya. Makanya ketika ngecor slope itu ketika ada kolom biasanya besinya ada yang ditonjolkan ke atas untuk nyambung. Untuk nyambung ke jadi kolom praktis. Nah, terus kalau di atas apa ini? Di atas kusen ini ada balok lagi, Pak. Namanya balok apa? Kalau yang di atas dinding, yang paling atas dinding ini namanya balok ring atau ring balok. Tapi kalau di atas kusen ini namanya balok latiu. Latiu. LATU. Gitu ya. Nah, ini yang namanya balok latiu. Intinya balok itu yang arahnya vertikal atau horizontal.
horizontal. Kolom itu vertikal. Jadi kalau yang melintang seperti ini, memanjang seperti ini namanya balok. Ini balok slope, ini balok latio, ini balok ring. Sementara yang vertikal ini adalah kolom. Kolom praktis. Kalau kolom praktis itu dia menyatu dengan tembok. Tapi kalau kolom struktur dia dimensinya ukurannya lebih besar. Nah, ini tadi yang masalah bareh dan tidak bareh gitu ya. Nah, itu. Nah, macam-macam pasangan bata. Yang pertama adalah pasangan tembok memanjang setengah batu. Setengah batu itu ini, pasangannya batu bata memanjang seperti ini. Ini setengah batu. Kalau satu batu bagaimana? Satu batu itu berarti pasangan batu batunya tidak ke sini tapi ke sana, dijajar-jajar gitu. Nanti ada contohnya. Jadi temboknya jadi tebal. Itu zaman Belanda dulu, bangunan zaman Belanda itu masih menggunakan metode satu batu. Kalau kita dindingnya sudah tipis sekarang pakai setengah batu karena sudah ditemukan semen. Nah, dia lebih kuat. Nah, ini benangnya yang di tiang ini namanya tiang profil yang tadi saya katakan. Tiang profil ini harus berdiri, ini syaratnya tegak, ya. Harus tegak. Terus dikasih skor pengaku. Lalu tiap lapis ini harus diselang dengan papan dengan profil yang satunya lagi supaya apa? Dia benar-benar datar. Nah, nanti dikasih benang ini yang tertera di sini sama yang di sini itu datar dia. Nah, benang ini jadi acuan untuk pemasangan tiap lapis. Nah, tiap lapis ini berapa jaraknya? Ya menyesuaikan tebal batu bata. Tebal batu bata berapa? 5. Terus tebal spesinya berapa? 2. Berarti tiap lapis ini totalnya berapa? 7. Ya kan? 7 dari mana? Tebal batu bata tambah spesi. 7 terus 7 7 7 7 dan terusnya gitu. Nah, nanti ketika pasangan yang satu sudah selesai naik ke pasangan 2 pakai paku biasanya. Nah, itu namanya papan profil. Nah, besok kalian masang batu bata juga begitu. Yang kedua tembok sudut setengah batu dan satu batu. Nah, ini yang setengah batu, ini yang satu batu yang tadi saya katakan. Jadi lebih tebal. Rumah-rumah Belanda zaman dulu itu menggunakan pakai tembok satu batu karena pada waktu itu belum ditemukan semen. Gitu ya. Perekatnya masih kapur. Sehingga ketika tebal seperti ini kan orang kalau nendang itu kan agak berat. Tapi kalau sekarang ditemukan semen dengan dinding tipis seperti ini ya oke. Ya, yang ketiga adalah tembok pertemuan setengah batu. Setengah batu. Tembok pertemuan setengah batu. Ini kan pasangan setengah batu semua. Lalu di sini, nah ini pertemuannya. Jadi ini seperti kalau kita membangun dua bilik kamar, dipisahkan ini. Jadi, nah ini ada pertemuannya yang dinamakan pertemuan setengah batu. Ya. Pak, yang tanda silang ini apa? Tanda silang ini adalah setengah bata. Setengah bata kalau dipotong separuh itu kodenya setengah seperti silang seperti ini. Nah, kalau yang penuh polos seperti ini. Oke, terus yang keempat adalah pasangan bata persilangan setengah bata. Persilangan. Kalau tadi kan pertemuan, ini persilangan. Nah, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini. Nah, ini persilangan. Terus yang kelima adalah persilangan satu bata dengan ikatan tegak. Ini satu bata semua. Nah, satu bata itu ciri khasnya begini. Nah, ini kan batanya ke sana ya, terus ke yang lajur di sini isinya 2. Ini kan tebal sekali. Rumah zaman dulu itu kan rumahnya mbah-mbah ya, atau rumah bekas Belanda itu besar-besar seperti itu. Itu satu batu. Yang keenam adalah tembok batu bata dengan ikatan tegak. Nah, ini ikatan tegak. Kita bisa lihat nih. Terus tembok pada pertemuan tegak lurus satu bata dengan ikatan silang. Nah, ini tegak lurus. Ikatan silang. Jadi ini perhatikanlah
penempatan batunya ya. Yang ini memanjang, yang ini tegak. Nah, yang memanjang, ini melintang. Jadi kita lihat alurnya seperti ini, sebenarnya itu dia tidak ada yang bareh. Ini pasangannya tidak boleh bareh. Tidak ada yang bareh itu satu garis bata gitu, tidak ada. Nah, pasangan batu bata dengan kolom beton. Nah, ini yang umum di rumah-rumah itu. Jadi ada slope, ini kolomnya, ini kolom beton. Ya, kalau di pojok ya seperti ini. Kalau di tempat persilangan ya seperti ini kolomnya. Kolom ini berfungsi apa? Mengikat dinding-dinding ini supaya kaku dia. Jadi kaku. Ya, kaku dan lebih kuat. Kalau tidak diikat, ya pasti kekuatannya akan berkurang. Nah, ini slope ini sebagai bantalannya. Nah, kalau kita lihat ke prasyarat ya, kualitas itu kekerasan, terus kuat tekan, warna sama, ketajaman sudut, jadi rata permukaannya, ukurannya sama, itu kualitas batu bata yang baik. Keras dia, terus punya kuat tekan. Kalau dipukul pakai palu karet tuh enggak langsung pecah gitu. Terus warnanya sama, bukan yang separuh gosong, separuh merah gitu, separuh coklat gitu. Itu yang bagus yang warnanya sama. Itu berarti ketika proses pembakaran itu merata. Terus yang selanjutnya adalah dimensi. Dimensi itu ukuran. Tebalnya itu 5 cm, lebarnya 11, panjangnya 23 cm. Ini batu bata standar. Batu bata standar ya. Oke. Terus ini pembuatan adukannya. Pembuatan adukan itu ada dua. Yang pertama pakai tangan atau manual. Nah, kalau kalian lihat di proyek mana itu, pagar itu masih pakai yang manual. Pakai tenaga cangkul. Mixernya cangkul. Terus yang kedua itu mesin pengaduk atau molen atau istilahnya mortar mixer. Nah, kita punya yang elektrik yang warnanya oranye itu di lab itu. Itu tinggal dicolokkan, enak itu pakai listrik. Lalu masukkan aja pasir, semen, terus kasih air gitu ya. Dia nanti akan ngaduk sendiri tanpa kita capek terus kita tuang gitu ya. Nah, terus yang kedua itu perbandingan campuran yang disarankan. Nah, yang disarankan tuh kalau pakai kapur itu berarti satu PC ini Portland semen ya. Yang kedua KPR ini kapur, yang 8 ini PSR itu pasir. Nah, jadi satu ember semen dicampur dengan satu ember kapur dicampur dengan 8 ember pasir. Ini kalau pakai kapur. Nah, campuran yang kedua yang tidak pakai kapur itu satu ember semen dicampur dengan 7 ember pasir. Ini perbandingannya. Nah, saya pakai perumpamaan ember supaya kalian bisa memahami. Nah, embernya ini ukurannya beda tuh sama. Ya tentunya sama. Kalau pakai ember kecil ya semuanya pakai ember kecil. Kalau ada yang kecil ada yang besar ya nanti itu tidak pas campurannya. Terus yang selanjutnya adalah pakai bahan dry mix. Dry mix itu mortar instan yang bisa dibeli, tinggal dijanjarkan pakai air aja, ini dry mix. Nah, ini lebih gampang, jadi tidak perlu beli pasir, tidak perlu beli semen gitu ya, cukup beli ini satu sak gitu, tinggal dijanjarkan pakai air lalu digunakan untuk masak. Nah, adukan harus plastis itu tidak encer, tidak kaku, tidak kering. Nah, ini kurang lebih kualitas adukan yang baik gitu ya. Jadi tidak kering ya, tidak encer. Nah, kita masuk ke prosedur pemasangan. Yang pertama siku. Nah, kesikuan ini ya. Ini harus dikontrol pakai apa? Pakai siku besi. Nah, ini harus siku pasangannya. Terus yang kedua itu rata. Nah, yang bawah ini ya pakai balok perata, ini kelihatan ada rongganya berarti salah. Nah, ini juga. Nah, kalau dipakai balok perata ternyata atau jidar ternyata sudah tidak ada rongganya berarti udah betul.
Yang selanjutnya adalah kedataran. Dataran diukur pakai waterpass, terus dikasih ada gelembungnya di sini di tengah, itu oke berarti. Tapi kalau gelembungnya ada di samping kiri atau kanan berarti pasangan tersebut belum datar. Penting. Peralatan yang digunakan, nah ini cetok lidah, ya kalian sering menggunakannya di lab ada. Terus ini cetok lancip, biasanya digunakan untuk merapikan spesi, ya. Terus cetok kotak itu digunakan untuk menuangkan adukan atau mortar. Nah, peralatan yang digunakan itu biasanya kita pakai palu kambing. Kenapa dia palu kambing ini ada sungutnya nih kayak kambing. Ini digunakan untuk ini untuk memalu, yang ini untuk mencabut paku yang tidak terpakai. Terus palu bodem. Terus ada waterpass. Ya, sering melihat ini kalian. Terus unting-unting, ini untuk alat kontrol ketegakan. Terus siku besi. Nah, ini kita juga punya, ya kan? Nah, ini gerinda potong digunakan untuk memotong batu bata. Ya, tapi kalau tukang konvensional mereka tidak butuh ini, pakainya apa? Pakai cetok gitu ya, des. Gitu. Ya ada yang potongannya bagus, ada yang potongannya jadi jelek. Gitu. Nah, ini cara menggunakan waterpass batang. Jadi kalian bisa lihat ini sedang mengontrol ketegakan. Nah, ini alat yang dipakai ini. Jadi gelembungnya harus berada di tengah sini. Ini alat kontrol ketegakan. Sementara alat kontrol kedataran itu berada di sini. Nah, ini kontrol ketegakan. Syaratnya apa? Ini sudah di tengah, pasangan ini tidak ada rongganya. Nah, ini. Bagus tidak pasangannya? Bagus. Ini yang dinamakan batu bata super tadi ya, expose. Ini kalian masang ini harus rapi begini harusnya. Jadi spesinya terisi semua, tidak ada rongga, tidak cekung, gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri ini. Pasangannya bersih, rapi, tidak belepotan kemana-mana. Gitu. Ini waterpass. Nah, terus yang kedua meletakkan adukan dan mengambil sisa adukan. Nah ini ketika batu bata ini ditekan itu kan pasti ada spesi yang keluar, ya kan? Kan menyesuaikan ketinggiannya ini. Nah, ini pakai cetok lancip, nah, itu harus diambil. Cara ngambilnya seperti ini posisinya. Diambil supaya tidak belepotan kemana-mana, terus sisanya dibuang ke ember adukan lagi. Nah, lalu dengan lancipnya ini dirapikan, dihaluskan. Nah, jadinya seperti ini. Halus sekali. Ini. Nah, ini pemasangan batu bata tradisional. Kalau Bapak tukang itu harusnya normalnya itu setiap lapis seperti ini itu harus dikasih benang. Nah, kalau kita lihat Bapak-bapak tukang itu kan enggak. Biasanya langsung 1 meter begitu ya. Yang penting kan ketika dikasih benang tuh rata, bawahnya hancur ya. Enggak tahu, enggak urusan gitu. Nah, itu sebenarnya cara memasang yang keliru. Keliru gitu ya. Jadi ibarat kalian kalau ini falsafah hidup ya. Kalau kalian misalkan belajar itu kan setiap hari, setiap lapis proses gitu. Jangan ketika nanti ada ujian, ibaratnya apa? Benang profil ini ujian. Oh, yang penting nanti di ujian bisa piye carane rata, tapi yang bawahnya amburadul. Nah, apakah kita punya prinsip hidup seperti itu kan enggak boleh kan. Harusnya kan harus setiap ada proses ya, setiap hari. Kalau kalian belajar tiap hari ya belajar. Nah, itu nanti pasangan batu bata kalian itu tidak hanya indah tapi juga kuat. Nah, itu filosofinya begitu. Orang bangunan itu banyak filosofinya sebenarnya. Saya kasih contoh K3. Ini kalau kalian yang ke proyek model-modelnya seperti Bapak ini enggak ubahnya dengan tukang. Enggak pakai helm pelindung, enggak pakai sepatu. Kayak begini nih K3-nya kacau semua gitu. Terus siar itu arah spesi gitu ya, spesi. Siar itu spesi. Ada siar datar, ada siar lintang. Nah, datar itu yang mendatar, terus lintang itu yang ke atas ke bawah. Nanti saya kasih lihat. Nah, ini siar lintang nih, yang ini siar lintang, yang arah ke tegak-tegak ini siar lintang. Yang memanjang ini siar datar. Nah, ini siar datar nih.
Ini rapi semua kan pasangannya, bagus. Rapi Pak, bagus. Bagus. Lah, kira-kira besok bisa enggak praktek seperti ini? Bisa ya? Disemogakan Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa lah. Semampu mungkin Pak. Kalau Semampu. adukannya terlalu basah, maka yang terjadi ini batu batanya jadi belepotan. Paham ya antara siar lintang dan dia datar? Ini yang lintang, ya, yang lintang seperti ini. Ini yang datar. Pasangan ini tidak bareh karena kita lihat ini, nah, zigzag, ya kan? Nah, terus ketepatan pekerjaan itu diukur pakai ukuran ketinggiannya berapa, ketegakannya bagaimana. Nah, ketegakan tadi saya bilang diukur pakai unting-unting, ini unting-untingnya. Kalau di atas ini 1 cm, di bawah ini 1 cm, berarti dia sudah tegak. Tapi kalau ini 1 cm, ini setengah centimeter, berarti tidak tegak. Karena unting-unting ini kan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, jadi ini yang tegak gitu ya, ini yang benar. Waterpass bisa saja salah. Makanya kalau Pak tukang konvensional tuh lebih suka pakai unting-unting karena dia lebih valid. Waterpass itu kadangkala ada yang perlu dikalibrasi. Jangan kalian asal percaya pada waterpass, apalagi waterpass yang lama. Harus diukur ulang gitu. Nah, tapi kalau unting-unting tidak perlu kalibrasi karena dia pakai pemberat. Nah, pemberat itu dipengaruhi gravitasi bumi. Nah, jadi ya dia ini ikut benang ini, jadi dia sudah tegak seharusnya. Nah, ini kita sudah masuk ke expose. Expose itu seni ya. Masang batu bata yang seni. Nah, ini full batu bata ini tidak diplester ini, tapi masangnya ya rapi, spesiesnya rapi, terisi gitu ya, batu batanya bersih. Ini bahkan ada yang pakai kolom pakai batu bata seperti ini. Ini pakai teknik khusus ya, batu batanya di apa? Diserut jadi bulat. Nanti dimasangnya bisa bulat. Nah, ini pasangan rolak lengkung. Nah, rolak lengkung itu seperti ini. Nah, ini ada hukumnya. Hukumnya biasanya di pasangan paling tengah itu harus tegak. Nah, ini tegak. Sebagai penyeimbang kanan dan kiri. Nah, ini. Kita punya itu. Di lab itu kita punya. Tapi ini yang kolomnya biasa, tapi yang punya kita itu kolomnya yang melintir. Nah, coba kalian kalau pas ke sana diamati aja. Pasti yang pasangan paling tengah ini dia tegak sendiri. Nah, dia tegak. Dia sebagai pengikat sebenarnya. Penyeimbang antara dua kubu yang berbeda. Kalian juga harusnya begitu, menjadi pendamai. Nah, ini pasangan batu ekspos dalam satu ruangan. Nah, ini batu batanya memang dibuat khusus. Dia yang punya ini kan mungkin selera seninya tinggi. Dia cari batu bata yang warnanya itu tidak monoton gitu ya. Cari warna yang ada gosong-gosongnya sehingga lebih artistik. Nah, ini dipadu dengan dinding yang sebelahnya. Terus ini pasangan rolak lurus. Nah, ini rolaknya tadi yang lengkung tadi. Permisi dulu Pak. Kenapa? Permisi dulu Pak. Ya, Saya mau tanya kata Pak Willy yang ke sekolah nanti kelompok apa Pak? Kelompok kari atau kelompok satu Pak? Victor tadi kelompok berapa ya? Victor itu kelompok Cornelius saya sebentar saya lupa. Setelah Sama di jadwal, Pak. iya sama di jadwal nih. Si apa? Citra Nenggolan itu kelompok berapa? Tetap 3, Pak. 3 berarti nanti 4. Oh iya Pak. 4 Makasih ya Pak. ya. Citra tadi kelompok 2, Pak. Citra 2. Oh, berarti ini kelompok 3 nanti yang siang. Iya, Pak. Kelompok 3. Pak. Kelompok 3 itu ketua kelompoknya itu Kardi. Kak Ardi, betul Kak Ardi. Kelompok 3. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Saya lanjut ya. Ini ya tadi yang rolak lurus ini yang namanya rolak. Rolak itu pasangan yang bata yang membujur ke atas seperti ini. Itu rolak. Nah, ini pasangan bata super dengan rolak lengkung. Ini rolaknya. Nah, bangunan-bangunan Belanda itu sering kalian jumpai menggunakan rolak seperti ini. Karena digunakan untuk bantalan kusen. Kusennya pada waktu dulu kan sukanya yang lengkung-lengkung yang bagian atas ya. Selesai gitu ya.
Siap praktek? Siap, Pak. Siap ya. Nah, kalau siap, kalian sudah tadi sudah belajar mengenai adukan, sudah belajar mengenai apa? Pasangan, profil. Nah, waktu di praktek besok itu nanti kita akan belajar. Mungkin hari ini sudah ada yang dipasang profilnya. Nah, nanti yang kelompok 3 nanti mungkin sudah mulai pasang pasangan dinding bata. Nah, itu nanti bisa dilihat. Nanti sambil kita videokan juga supaya kalian nanti bisa bisa apa? Bisa melihat. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Itu di materi macam-macam pasangan bata, Pak, nomor 2. Itu gambarannya Pak yang bagusnya Pak yang mana, Pak? Yang bagian kiri atau bagian kanan, Pak? Yang mana ya? Yang Macam-macam pasangan, satu-satu itu. macam-macam pasangan bata. Iya, Pak. Halaman berapa? Slide nomor berapa? Nomor 2, Pak, nomor 2. Yang pertanyaannya apa? Yang bagusnya apa? Yang mana, Pak? Oh, dari pasangan dinding-dinding tadi. Iya, Pak. Semuanya punya karakteristik, punya kelemahan dan punya kekurangan. Ini siapa tadi yang tanya? John V. Berkat, Pak. Oh, Berkat. Nah, iya. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Beton ringan itu punya kelebihan pemasangannya cepat, dia bisa menyerap panas. Kalau pas pasang AC itu pasti wattnya jadi kecil karena apa? Ruangannya selalu dingin, tidak terpengaruh apa suhu yang dari luar. Tetapi kekurangannya apa? Mahal bahannya. Terus pemasangannya itu butuh keterampilan khusus, tidak sembarang orang bisa pasang. Karena ada tekniknya kan, seperti kemarin itu tidak bisa di tukang biasa langsung pasang pakai pakai apa atau dipasang menggunakan campuran seperti campuran batu bata itu tidak bisa. Dia pakai lem khusus dan itu biasanya harganya lebih mahal. Nah, itu beton ringan. Batako itu punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, batako ini kan walaupun dia ukurannya sama seperti bata ringan, gitu, dia masanya kelihatan lebih cepat. Batako ini bebannya dia lebih berat. Kalau masangnya tidak hati-hati, melanggar batas ketinggian per hari, maka yang terjadi dia rawan melengkung pasangannya. Itu. Dan ini secara material dia lebih boros karena apa? Spesinya itu harus mengisi rongga-rongga ini lebih banyak. Itu kalau masangnya benar begitu ya. Tapi kalau tukang-tukang sekarang kan untuk lebih irit pemborong-borong itu justru ini dibalik. Jadi yang halus itu digunakan di bagian atas seperti ini. Ini kalau ini yang masangnya betul nih. Kali yang terbalik itu yang bagian halus itu ditaruh di sini. Jadi dia dianggap masangnya itu seperti pasangan batu bata biasa. Nah, itu fatal. Fatalnya apa? Ketika nanti kalian memasang figura atau apa, butuh visor atau paku, karena ini tidak terisi, maka yang terjadi apa? Langsung blong begitu kan. Nah, dindingnya menjadi tidak kuat. Nah, itu batako. Tapi secara keseluruhan kekurangannya dia hanya agak lebih mahal. Nah, batu alam ini secara kekuatan super ini. Ya, kalian lari gitu ya, menjedukan diri ke tembok ini, ya tembok ini tidak bergeming gitu karena dari batu. Ya, sama kekuatannya sama dengan pondasi, tapi kelemahannya apa? Dia mempunyai bobot yang sangat berat. Sehingga pondasinya harus kuat. Kalau tidak kuat ya ini yang akan jadi patah. Batu bata itu kelemahannya apa? Kelemahannya itu dia agak sedikit ringkih gitu ya, dan dia tidak bisa menyerap panas. Jadi hawa dari luar itu masih bisa masuk. Panas matahari itu masih bisa terserap ke dalam. Jadi ruangannya kadangkala rumah yang menghadap ke barat itu kayak rumah Pak Daniel itu kalau sore itu temboknya masih anget. Dan itu bikin sumuk istilahnya, gerah kalau di dalam ruangan. Nah, itu kalau dikasih AC itu AC-nya wattnya jadi tinggi karena dia harus mendinginkan ruangan itu. Kondensornya tidak berhenti.
Jadi menjawab pertanyaannya berkat tadi itu sebenarnya ya tergantung selera ya sama tempat seharusnya gitu. Kalau Iya, Pak. kondisi tanahnya stabil, kalau bata ringan itu enaknya apa? Ya pondasinya jadi kecil gitu kan, tidak terlalu kuat, tidak masalah karena dia bobotnya ringan. Beda dengan yang tadi yang batako sama yang batu alam tadi. Jadi menurut saya semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau dipasang sesuai prosedur semuanya kuat. Jadi tidak ada yang tidak kuat. Karena ini semua diciptakan kan sudah melalui pemikiran-pemikiran itu bahannya gitu. Jadi sudah memenuhi syarat, sudah masuk SNI semua. Kalau kita ditanya yang kuat yang mana, asal prosedurnya itu kita terapkan betul, ya tentunya kuat, pasti itu kuat. Nah itu berkat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Teni kakinya sudah sembuh. Nah, Teni kemarin belajar K3, itu K3 itu. Udah Jadi kering, K3 Pak. tidak hanya dipelajari ya, tapi juga harus diterap. Ya, oke. Kalau tidak Udah ada, kering, Pak. kita tutup dalam doa. Mohon Teni bisa memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami telah selesai belajar. Kiranya Tuhan segala pelajaran yang dari Pak Daniel memberikan pada kami Tuhan bisa menjadi yang kami buat untuk pelajaran suatu saat nanti dan untuk masa depan kami nanti Tuhan. Inilah doa hamba, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Amin.